Mulai. Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 13 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Activity Based Budgeting atau biasa disingkat ABB. Adapun untuk kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Melinda Kurniawati, kedua Ahmad Muslih Amin, ketiga Eva Tetik Riani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama, yaitu saya sendiri. Yaitu tentang pengertian penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran berbasis aktivitas atau ABB adalah sistem yang digunakan untuk meneliti, mencatat, dan kemudian menganalisis aktivitas yang mengarah ke biaya dalam bisnis. Metode ini bekerja dengan cara mendistribusikan biaya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan digunakan dalam akuntansi biaya. Kedua, yaitu tentang pentingnya penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran berbasis aktivitas memiliki suatu kepentingan, yaitu membawa efisiensi dalam kegiatan organisasi. Hal ini karena aktivitas diteliti dengan tujuan untuk menyesuaikan pemicu biaya. Anggaran disusun berdasarkan kegiatan produktif yang teridentifikasi, sehingga menghemat perusahaan dari biaya yang terkait dengan kegiatan yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu tentang aktivitas penganggaran berbasis aktivitas. Tugas pertama sistem ABB adalah mengidentifikasi semua aktivitas yang dikembangkan di perusahaan dan mengonsumsi sumber daya. Kegiatan ini diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu kegiatan utama, yang berarti kegiatan yang berhubungan langsung dengan tujuan perusahaan dan tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu aktivitas sekunder, yang berarti aktivitas yang menghasilkan nilai tambah dari sudut pandang pelanggan. Mereka biasanya melibatkan terlalu banyak biaya yang terkadang disubkontrakan. Baik, itu saja penjabaran dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilahkan. Selanjutnya yaitu metode aktivitas penganggaran berbasis aktivitas menawarkan. Yang pertama yaitu perpanjangan dari kompensasi manajemen, kontrol, dan analisis biaya sambil memperhatikan perencanaan dan desain produk. Yang kedua, ukuran kualitas dan waktu pengiriman, fleksibilitas, inovasi, dan layanan purna jual yang membedakan sistem biaya tradisional yang kurang berkembang. Yang ketiga yaitu memperoleh analisis rinci dari sumber daya yang digunakan dalam kasus dasar biaya oleh kegiatan. Next. Selanjutnya yaitu distribusi biaya melalui penginduksi. Ada 3 indikator yang mempengaruhi tingkat konsumsi dalam aktivitas yang berbeda. Yang pertama yaitu induktor transaksi,
yaitu jumlah kegiatan yang diulang harus diperhitungkan untuk menghitung biaya rata-rata per kegiatan. Yang kedua yaitu induktor durasi, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap aktivitas. Yang ketiga yaitu induktor intensitas, yaitu sumber daya yang dikonsumsi setiap kali aktivitas terjadi. Next. Kapan penganggaran berbasis aktivitas sebaiknya digunakan? Activity-based budget lebih cocok untuk bisnis baru yang tidak memiliki data biaya historis. Misalnya, bisnis retail yang lebih mapan seperti Indomaret atau Alfamart telah membuat perubahan untuk mengoptimalkan strateginya untuk profitabilitas selama bertahun-tahun. Keuntungan mereka akan tetap pada tingkat pertumbuhan yang relatif sama, dan mereka tahu persis apa pendorong biaya mereka. Di sisi lain, perusahaan baru tidak memiliki informasi keuangan historis selama bertahun-tahun. Mungkin bermanfaat bagi perusahaan rintisan yang lebih baru untuk memeriksa setiap pemicu biaya dan tingkat aktivitas yang sesuai untuk membuat proyeksi keuangan yang lebih akurat. Next. Proses penganggaran berbasis aktivitas terbagi atas 3, yaitu yang pertama identifikasi aktivitas utama. Manajemen memecah tujuan perusahaan menjadi beberapa aktivitas untuk dilaksanakan. Selanjutnya, manajemen menyaring mereka dan menetapkan aktivitas utama, yakni yang menghasilkan pendapat atau menimbulkan biaya. Yang kedua, menentukan jumlah unit aktivitas. Manajemen akan menggunakan angka ini untuk menghitung biaya. Misalnya, untuk aktivitas pembelian bahan baku, manajemen perhitungan jumlah personil pembelian dan sewa gudang. Yang ketiga yaitu menghitung biaya per unit aktivitas. Perusahaan biasanya akan memecah aktivitas-aktivitas kunci secara lebih rinci, mulai dari pembelian bahan baku, pemrosesan, hingga aktivitas pengiriman produk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian menggunakan penganggaran berbasis aktivitas. Ada beberapa keuntungan dan kerugian terkait penggunaan anggaran berbasis aktivitas. Sebagai berikut, keuntungan 1, APB memungkinkan manajemen untuk menghindari pemborosan sumber daya pada kegiatan yang tidak relevan. Dengan menggunakan APB, aktivitas diperiksa dengan benar dan kemudian sumber daya diselaraskan dengan aktivitas yang lebih efisien. Yang kedua yaitu APB dilakukan setelah penelitian dan analisis intensif. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menghilangkan aktivitas terkait kemacetan. Yang ketiga, anggaran APB juga memastikan bahwa persyaratan operasional seimbang, mampu menunjukkan sumber-sumber ketidakefisiensian dan ketidakkeseimbangan. Ini meningkatkan kelincahan manajemen sejauh menyangkut fungsi-fungsi berikut. 1, keputusan membuat proses. Yang kedua, perencanaan kontingensi kegiatan. Yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Yang keempat, evaluasi kegiatan. Karena meningkatkan sumber daya dan aliran kegiatan menjadi lebih mudah bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja kegiatan. Manajemen mampu meminta pertanggungjawaban karyawan. Hal ini karena melalui APB lebih mudah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu di berbagai departemen. Yang kedua yaitu kerugian. Yang pertama yaitu penganggaran berbasis aktivitas mahal dalam hal biaya. Hal ini terjadi karena anggaran membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis anggaran lainnya. Yang kedua, hal ini memakan waktu.
Manajemen akan membutuhkan lebih banyak waktu dan informasi untuk mengembangkan anggaran berbasis kegiatan tersebut. Yang ketiga, ABB membutuhkan pengetahuan atau disebut juga kompetensi yang mendalam untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan di berbagai bidang fungsional. Dalam hal ini, jika manajemen tidak dapat memahaminya dengan baik, dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran. Yang keempat yaitu ABB memiliki banyak beban kerja yang membutuhkan pelacakan aktivitas. Pelacakan juga memerlukan biaya. Artinya, perusahaan harus mengalokasikan dana untuk operasi ini. Selain itu, selain biaya, pengaturan pelacakan aktivitas di sisi lain merupakan pekerjaan yang kompleks. Yang kelima, penganggaran berbasis aktivitas digunakan dalam bisnis untuk memperhitungkan tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, ini tidak berlaku untuk tujuan jangka panjang bisnis. Perhatikan bahwa anggaran yang tidak fokus untuk membantu bisnis mencapai tujuan jangka panjangnya merugikan seluruh organisasi. Contoh kasus penganggaran berbasis aktivitas. Untuk mendemonstrasikan bagaimana activity-based budgeting dapat diimplementasikan, ada baiknya membandingkannya dengan metode penganggaran tradisional. Misalnya, perusahaan ABC mengharapkan untuk menjual 1.000 unit produknya selama bulan depan dengan biaya produksi $5. Dengan menggunakan penganggaran berbasis aktivitas, perusahaan akan memperkirakan harga pokok penjualan menjadi $5.000. Lalu, asumsikan perusahaan ABC melaporkan harga pokok penjualan sebesar $4.000 bulan lalu, dengan tingkat kenaikan rata-rata 10% setiap bulan di masa lalu. Di bawah metode penganggaran tradisional, perusahaan akan memperkirakan harga pokok penjualan di bulan mendatang menjadi $4.400 dikali $4.000 ditambah $4.000 dikali 10%. Penganggaran berbasis aktivitas adalah sistem penganggaran di mana aktivitas terkait biaya diteliti, dicatat, dan dianalisis. Anggaran berbasis aktivitas sebagian besar digunakan oleh organisasi baru yang sedang mengalami perubahan material. Anggaran berbasis aktivitas juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya terkait aktivitas dan menghasilkan lebih banyak pengembalian dana dari penjualan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab di WA. Terima kasih.